Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wal imanu annal masihad dajjal kharijun. Di antara pondasi akidah ahlu sunnah adalah mengimani bahwa al-masih al-dajjal akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya. Di antara kedua matanya tertulis kata kafirun. Wal ahaditsul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun. Wajib mengimani hadis-hadis tentang dajjal dan mengimani bahwa itu akan terjadi, bahwa akan muncul dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkata, "Ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah seorang rasul diutus, tidaklah seorang nabi diutus kecuali pasti mengingatkan umatnya dari bahaya si buta sebelah, Dajjal sang pendusta. Ala innahu a'war, ingat-ingatlah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Karena Dajjal pada hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, mengaku sebagai Tuhan. Makanya kata Nabi, ala innahu a'war, ingat-ingat bahwa Dajjal itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak buta sebelah. Karena nanti Dajjal ngaku sebagai
Allah. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Di antara kedua matanya Dajjal ini ada tulisannya kafirun. Hadis Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk semenjak Adam diciptakan sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis Muslim. Kata Imam Nawawi, maksudnya di sini adalah yang paling besar fitnahnya. Apa saja sifat-sifatnya Dajjal? Kita baca beberapa hadis yang mana dari hadis ini tergambar sifat-sifatnya Dajjal. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Baina ana naimun atufu bil bait." Ketika aku tidur, aku bermimpi seakan-akan aku sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian disebutkan di situ annahu ra'a Isa bin Maryam, Rasulullah melihat Nabi Isa dalam mimpinya itu. Rasulullah melihat Nabi Isa putra Maryam. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi, orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwa bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Urwa bin Mas'ud ini dulu kafir terus masuk Islam. Itu wajahnya mirip Nabi Isa. Faqala thumma ra'ad Dajjal. Kemudian Nabi melihat Dajjal. Lihat, Nabi melihat Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Dua-duanya memiliki gelar Al-Masih. Ada Al-Masih Al-Haqiqi, yaitu Nabi Isa, dan ada Al-Masih Al-Muzawwar, Al-Masih palsu. Yang asli adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Orang Nasrani menyebutnya Yesus. Ya. Rasulullah ditampakkan Dajjal, fa idza rajulun jasim. Rasulullah melihat Dajjal itu perawakannya gede, ahmar, kulitnya merah, ja'dur ras, rambutnya keriting, a'warul ain, buta sebelah mata, ka'anna ainahu inabatun tafi'ah. Matanya Dajjal itu seperti buah anggur yang menonjol. Kemudian qalu hadad Dajjal aqrabun nas bihi syabahan ibnu Qatan. Orang yang paling mirip Dajjal adalah seorang laki-laki namanya Abdul Uzza ibnu Qatan. Abdul Uzza bin Qatan. Rajulun min Khuza'ah, seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah atau dari suku Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Badannya gede, kulitnya merah, rambutnya keriting, buta sebelah, dan matanya menonjol seperti buah anggur. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, innallaha ta'ala laisa bi'a'war, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ala wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna. Ingat-ingat, ketahuilah, sesungguhnya Dajjal palsu, Al-Masih yang palsu itu buta sebelah matanya, dan yang buta yang kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seakan-akan matanya Dajjal seperti buah anggur yang menonjol.
Nanti ketika pada hari kiamat banyak yang tertipu dengan Dajjal. Hanya orang yang ngaji, yang paham ciri-cirinya Dajjal, yang selamat dari fitnahnya Dajjal. Tidaklah Nabi diutus ke muka bumi kecuali seluruh para Nabi itu mengingatkan umatnya untuk berlindung dari Dajjal. Makanya Nabi ngajari kita, setelah tasyahud kita diperintahkan Nabi berlindung dari 4 hal. Dan ini harus hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasulullah setelah tasyahud berlindung dari 4 hal: neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, selanjutnya dari bahaya fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna masihad dajjal rajulun. Dajjal itu laki-laki, bukan perempuan. Qasirun, pendek. Afja', jarak antara kedua betis berjauhan. Betisnya itu berjauhan jaraknya. Ja'dun, rambutnya keriting. A'war, buta sebelah. Fa'in albasa alaikum, kalau kalian bingung, samar, kalau kalian rancu, fa'lamu, ingat-ingat baik-baik, inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah tidak buta sebelah. Kenapa Nabi kok mengatakan jika kalian rancu, ingat-ingat Tuhan kalian tidak buta sebelah? Itu dalil bahwa nanti Dajjal mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, mengaku dirinya Allah. Saking dahsyatnya fitnahnya Dajjal, tidaklah Dajjal melalui negeri kecuali diikuti oleh penduduknya. Dan yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Itu diantara ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian diantara ciri yang lain dalam riwayat Imam Muslim, innahu la yuladu lahu, Dajjal nggak punya anak. Riwayat Imam Muslim. Hadis-hadis tadi yang saya sebutkan otomatis menjadi ciri-ciri sifatnya Dajjal. Ya, bisa antum perinci sendiri ya kan? 1, rambutnya keriting. 2, matanya buta sebelah, tengah-tengahnya ada tulisannya kafir. Berbadan apa? Pesek dan besar. Warnanya merah. Matanya seperti buah anggur yang menonjol. Nah, itu harus diingat-ingat. Bagaimana munculnya Dajjal? Ini hadisnya panjang. Bagaimana munculnya Dajjal? Ada seorang tabi'in namanya Asy-Sya'bi. As-Sya'bi ini datang ke Fatimah binti Qais. Tahu nggak siapa Fatimah binti Qais? Fatimah binti Qais itu seorang wanita janda. Saya ceritakan dulu supaya antum tahu siapa Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini pernah jadi janda, terus didatangi 2 laki-laki, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Dua-duanya ingin melamar Fatimah binti Qais. Meskipun janda, tapi yang melamar 2 orang. Maka Fatimah binti Qais ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, telah datang kepadaku Abu Jaham dan Muawiyah, dua-duanya ingin melamar aku. Siapa yang aku terima? Kata Rasulullah, kalau Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya suka mukul wanita. Adapun Muawiyah miskin. Kalau kamu mau nikah, nikah saja sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kesayangannya Nabi. Kulitnya hitam, rambutnya keriting.
Akhirnya nikah dan dapat keberkahan banyak karena nurut Nabi. Akhirnya Fatimah binti Qais ini mencintai Usama. Itu tentang Fatimah binti Qais. Berarti Fatimah binti Qais tabiin apa termasuk sahabat? Sahabat wanita, sahabiyah, betul ya? Maka ada seorang tabiin namanya Asy-Sya'bi datang ke Fatimah binti Qais minta diajari. Wahai Fatimah binti Qais, Anda adalah sahabiyahnya Rasulullah. Kabarkan kepada aku sebuah hadis yang pernah kau dengar langsung dari Rasulullah, atau yang kau sandarkan kepada Rasulullah. Fatimah binti Qais mengatakan, jika engkau ingin maka aku sampaikan kepadamu. Kata Sya'bi, "Na'am, iya, tolong berikan hadis itu kepadaku." Maka Fatimah binti Qais bercerita, pada suatu hari aku mendengar seorang penyeru, ya, penyeru yang diutus Nabi, dan mengatakan, "As-sholatu jami'ah, ayo segera sholat berjamaah." Maka kami segera mengikuti Rasulullah ke masjid. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku sholat bersama Rasulullah dan aku berada di shaf perempuan yang paling di belakang shaf laki-laki. Berada di mana? Depan, shaf wanita yang depan. Setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah berkata, beliau duduk di atas mimbar, beliau tersenyum dan beliau berkata, hendaklah kalian tetap di tempat kalian, jangan pergi dulu, jangan pulang dulu. Ini berarti bukan sholat 5 waktu. Dengan dalil nggak azan, tapi apa? As-sholatu jami'ah. Bisa dipahami maksudnya? Seandainya itu sholat 5 waktu, mestinya apa? Azan. Tetaplah kalian di tempat kalian. Atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian ini? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, inni wallahi ma jama'tukum lirahbatin wala lirahbah, walakin jama'tukum li'anna Tamim ad-Dari li'anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a fa aslama. Tidaklah aku kumpulkan kalian di sini karena aku ingin menyampaikan kabar gembira atau kabar tidak baik, kabar gembira atau kabar susah, lah. Tetapi aku kumpulkan kalian karena ada seorang laki-laki Nasrani namanya Tamim ad-Dari. Dia datang kepadaku, masuk Islam, berbaiat kepadaku, dan menyampaikan kepadaku sebuah hadis dengan menyampaikan kepadaku suatu ucapan, yang ucapan itu seperti yang aku sampaikan kepada kalian. Jelas? Perlu diulangi? Aku kumpulkan kalian di sini bukan karena kabar gembira maupun kabar duka, bukan. Aku kumpulkan kalian di tempat ini karena telah datang kepadaku seorang Kristen namanya Tamim ad-Dari. Dia masuk Islam, berbaiat kepadaku, dan menyampaikan sebuah berita, yang berita ini seperti yang aku sampaikan ke kalian. Jelas? Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lahmin wa juzam fala'iba bihimul maut sa'ron fil ba'r. Tamim ad-Dari ini dulunya orang Nasrani. Dia pernah naik kapal. Di kapal itu ya bersama 30 orang dari suku Lahm dan dari suku Juzam. Di tengah laut dipermainkan ombak, terombang-ambing di ombak di lautan, kena ombak sampai 1 bulan. Jadi Tamim ad-Dari dengan 30 temannya itu, ini belum masuk Islam beliau ini. Masih agamanya apa tadi? Kristen, Nasrani. Terombang-ambing di lautan sampai 1 bulan. Sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Kemudian fajalasu fi aqrabis safina,
Fadakhalu al-jazira. Akhirnya mereka tetap duduk di dekat kapalnya dan mereka masuk ke pulau karena terdampar di pulau. Tiba-tiba datang makhluk yang berbulu lebat, nggak bisa diketahui mana depannya mana belakangnya, mendatangi Tamim Ad-Dari dan 30 temannya. Kemudian Tamim Ad-Dari dan teman-temannya ini heran dan takut. Mereka mengatakan, wailaki ma anti, kamu ini apa? Bukan kamu ini siapa, tapi kamu ini apa? Apa? Kamu ini apa? Karena gak ada makhluk seperti itu sebelumnya, gak pernah lihat. Qalat, tiba-tiba sesuatu tersebut bisa bicara. Anal jassasa, aku adalah al-jassasa. Qalu wamal jassasa, apa jassasa itu? Maka jassasa menjawab, intoliku ila hadar rajul fid dair. Sudah, jangan banyak omong, segera masuk ke pulau ini. Di sana ada kuil. Di kuil itu ada seseorang yang menunggu ke kalian. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan film ini nih. Masuklah, ada orang di dalam kuil, tempat penyembahan yang menunggu kalian. Maka Tamim Ad-Dari dengan 30 rombongan tadi itu masuk. Kemudian ketakutan, jangan-jangan ini setan yang nyuruh tadi loh. Jassasa ini jangan-jangan setan. Qala fantolakna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'dham insanin ra'aynahu qad khalqan. Maka kami masuk ke kuil atau tempat ibadah itu, ternyata kami melihat ada makhluk yang gede sekali. Kami melihat makhluk yang badannya sangat gede. Ra'aynahu, kami gak pernah melihat sebelumnya makhluk yang lebih gede dari makhluk itu. Kemudian dikatakan itu makhluk sedang terbelenggu. Withaqan majmu'atun yadahu ila unugai, tangannya dibelenggu ke apa jenenge? Ke lehernya. Ma baina rukbatai ila kabai bil hadid, antara kedua lututnya dan kedua mata kakinya penuh dengan rantai besi. Kulna, kami berkata, wailaka ma anta, celaka kamu. Kamu ini apa? Kamu ini siapa? Qal qad qadartum ala khabari fakhbiruni ma antum qalu nahnu unasun minal arab. Kata Dajjal, ya saya sebutkan langsung Dajjal ya. Kata makhluk yang aneh yang besar tadi, akhbiruni ma antum, kabarkan dulu siapa kalian ini. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, nahnu unasun minal arab raqibna fi safinatin bahriyah. Kami adalah orang-orang Arab yang sedang mengarungi samudra memakai kapal laut. Fasadafnal bahra hina igtalama fala'iba binal mauj syahran. Kemudian kami terombang-ambing di lautan, kapal kami dimainkan ombak selama 1 bulan, sampai kami terdampar di pulau. Kemudian kami melihat makhluk yang banyak bulunya, gak jelas mana depannya mana belakangnya, sampai akhirnya saya di sini ketemu kamu. Ya, sampai ketemu kamu ini. Kemudian makhluk yang gede dirantai, dibelenggu tadi berkata, tolong kabarkan kepadaku beberapa hal. Yang pertama, akhbiruni an nakhli baisan, tolong sampaikan kepadaku bagaimana kabar baisan. Baisan itu kurma, kebun kurma. Qulna an Aisyah in sya'niya tastakhbiru, baisan apanya yang kau tanyakan?
Maka dijawab, saya bertanya tentang pohon kurmanya. Apakah pohon kurmanya sudah berbuah? Maka dijawab oleh orang-orang Arab tadi itu, na'am, iya. Baithan itu, di situ ada kurma-kurma yang sudah berbuah. Kemudian makhluk yang aneh tadi berkata, innahu yushiku alla tuthmir. Hampir-hampir pohon kurmanya di tempat Baisan itu tidak akan berbuah lagi. Akhbiruni an Bukhairat Tobariyah. Pertanyaan kedua, tolong kabarkan kepadaku tentang Danau Tobariyah, Danau Tiberias. Itu danau letaknya di Palestina. Ngerti Imam At-Tabari? Al-Imam Mufassir, ahli tafsir, mempunyai tafsir At-Tabari, itu dari Tobariyah. Sekarang dikuasai Israel. Tanahnya tanah Palestina. Di situ ada danau gawede, hampir kayak laut di tengah-tengah. Menurut keyakinan orang Nasrani, dulu Nabi Isa menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit dan seterusnya di daerah situ. Saya pernah ke danau itu. Masih luas, masih banyak airnya, bahkan bisa dinaiki kapal. Dan pada waktu saya naik kapal, di atasnya Danau Tobariyah. Itu airnya dulu untuk menyuplai air-air di Zordania, ke Suriah, tapi sekarang dikuasai Israel saja. Dan Danau Tobariyah itu mengalirkan airnya ke sungai Jordan, tetapi itu dibendung sama Israel. Dikasih saicrit-icrit. Ngerti saicrit-icrit? Ya. Kasih dikit. Kalau Zordania macam-macam ditutup. Karena danau ini dikuasai apa? Tapi aslinya tanahnya tanah Palestina. Bagaimana dengan Danau Tobariyah? Yang kamu tanyakan apanya? Dijawab sama makhluk yang aneh itu tentang airnya. Apakah airnya sudah mengering? Apakah masih ada airnya? Dijawab, masih ada airnya. Dan sampai sekarang masih banyak. Kata Dajjal, makhluk yang aneh tersebut, hampir-hampir airnya akan mengering. Hampir-hampir apa? Airnya akan mengering. Kemudian ditanya beberapa hal lagi. Di antaranya, tolong kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar. Bagaimana dengan airnya? Airnya masih ada. Dijawab seperti itu. Kata Dajjal, hampir-hampir airnya nanti tidak mengeluarkan. Sekarang masih dipakai orang-orang bertanam, bercocok tanam. Kata Dajjal, nanti hampir akan habis. Hampir-hampir akan habis. Kemudian Dajjal berkata, makhluk yang aneh tadi itu, apakah telah keluar orang yang ngaku nabi di negeri Arab? Kabarkan kepadaku tentang seorang nabi yang buta huruf di tanah Arab. Apakah sudah muncul? Dijawab sama Tamim Ad-Dari, iya sudah. Dia muncul di Mekah dan hijrah ke Madinah. Ini dalil bahwa orang-orang ahli kitab itu juga memantau. Buktinya apa? Ini Tamim Ad-Dari belum masuk Islam, masih Nasrani, betul apa enggak? Tapi dia sudah dengar kalau ada nabi muncul di Mekah, hijrah ke Madinah. Seperti orang Yahudi juga tahu. Ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Dajjal, seandainya kau bisa mengikuti nabi itu, ikutilah. Kata siapa? Kata Dajjal. Aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memusuhinya? Dijawab sama Tamim Ad-Dari dan rombongan, naam, iya, orang Arab memusuhinya. Kaifa sonabihim, apa yang diperlakukan ya dengan orang Arab itu? Fakhbarna annau qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa atuhu qala lahum qad kana dzalika qulna na'am qal amma inna dzalika khairun lahum an yuti'uhu. Termasuk kebaikan bagi orang Arab, hendaklah orang Arab mengikuti nabi ini. Wa ini mukhbirukum anni inni anal masih.
Aku kabarkan kepada kalian yang baru datang. Tapi nggak bisa begini-begini karena kan diikat. Nah itu saya karena saking semangatnya aja. Kalau Dajjalnya kan diikat tadi kan. Dajjal mengatakan, saya kabarkan kepada kalian, inni anal masih, aku adalah al-masih. Jadi ngakunya itu al-masih, seperti Nabi apa? Makanya ini nanti kan di akhir zaman kan perang dua masih ini. Masih yang asli dengan masih yang apa? Palsu. Nanti perang pada hari kiamat. Punya pengikut dua-duanya. Jadi nanti menjelang hari kiamat ada pertempuran dua al-masih. Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, Yesus, dan siapa? Dajjal. Orang-orang barat, orang-orang Eropa yang muslim pun memanggil Nabi Isa dengan apa? Yesus. Karena itu nama Nabi Isa versi apa? Versi barat. Bisa dipahami ya? Kemudian jadi Rasulullah ini menceritakan ke sahabat tentang yang dia dengar dari siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Fa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Aku kabarkan kepada kalian, akulah al-masih. Wa inni usiku an yu'dzana li fil khuruj. Hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar. Fa akhruja fa asiru fil ard. Sebentar lagi aku akan keluar dan aku akan datangi seluruh penjuru negeri. Fala ada qaryatan illa habatua. Tidaklah aku tinggal, tidaklah ada negeri, ada kampung kecuali aku akan datangi. Fi arba'ina lailah, dalam 40 malam, 40 hari. Ghaira Makkah wa Thaibah, kecuali Mekah dan Thaibah. Thaibah itu mana? Madinah. Aku gak bisa nembus. Ya, fauma muharramatani alayya. Dua kota itu haram bagiku, aku nggak bisa masuk. Alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu salta yasudduni anha. Tidaklah aku mau masuk dua kota ini atau salah satu di antara dua kota ini kecuali ada malaikat yang membawa pedang yang terhunus dan menghalangi aku untuk masuk ke dua tanah suci itu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bahwa Dajjal gak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Dajjal gak bisa masuk ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Istaqbalani malakun biyadi saif. Aku disambut oleh malaikat yang membawa pedang terhunus menghalangi aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mihsaratihi fil minbar. Hadhi Thaibah, hadhi Thaibah, hadhi Thaibah, yakni Madinah. Rasulullah ketika di atas mimbar mengatakan, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Maksudnya Madinah inilah Thaibah. Nanti Dajjal gak bisa masuk ke tempat ini. Dan akhir zaman nanti terjadi gempa di kota Madinah. Seluruh orang munafik terlempar keluar dari Madinah. Nanti pada akhir zaman Madinah steril. Mekah Madinah steril dari orang-orang rusak. Bahkan dalam riwayat sesungguhnya Islam akan kembali ke Mekah dan Madinah, ya, seperti kembalinya seekor ular ke lubangnya. Islam nanti akan kembali ke kota Madinah. Dari Madinah bermula dan di akhir nanti kembali ke Madinah. Jadi orang-orang nanti, ya, berlindung kepada Allah dengan memasuki kota Madinah agar terhindar dari Dajjal. Fa innahu ajabani hadisu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu hadithukum anhu wa anil Madinah wa Makkah. Kata Rasulullah, aku terkagum-kagum dengan hadisnya siapa? Tamim Ad-Dari, karena hadis ini sama dengan yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi satu-satunya sahabat yang sudah pernah melihat Dajjal siapa? Tamim Ad-Dari. Yang lain belum pernah lihat. Yang lain belum pernah lihat. Itu kisahnya. Jadi Dajjal sudah ada apa belum? Sudah.
Di mana? Ya, di pulau pastinya. Pulau mana? Wallahu a'lam. Maka di Jawa nggak mungkin, insya Allah. Wallahu a'lam, nggak tahu ya, nggak disebutkan. Masalah gaib itu cukup imani apa adanya. Kalau dikatakan di sebuah pulau, ya kita imani di sebuah pulau. Pulau yang mana? Wallahu a'lam. Tapi Nabi ngasih isyarat. Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu ada di lautan negeri Syam. Terus Nabi mengatakan, oh tidak. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Arah timur kalau di zamannya Nabi, ya Indonesia termasuk timur. Ya. Saya nggak mengatakan itu Indonesia, enggak. Cuma yang saya katakan Indonesia pun bagian termasuk bagian apa? Timur. Ma huwa min kibali masyrik. Min kibali masyrik, dari arah timur. Ma huwa au ma biyadi ilal masyrik. Rasulullah menunjuk dengan tangan beliau ke arah timur. Ke arah apa? Timur. Lah tempatnya di mana? Ada hadisnya. Tempat keluarnya Dajjal di mana? Ternyata di timur sungguhan. Di hadis yang lain disebutkan namanya. Dan itu memang di arah timur, timurnya Madinah. Perhatikan. Tapi sebelum kita jelaskan keluarnya Dajjal, saya akan jelaskan kepada antum semuanya kondisi umat manusia sebelum keluarnya Dajjal. Dalam hadis yang sahih dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami', perhatikan. Wa inna qabla khurujid Dajjal thalatha sanawatin syidad yusibun nasa fiha ju'un syadidun ya'murullah as-sama'a fis sana al-ula an tahbisa thulutha matoriha wa ya'murul arda fatahbisu thulutha nabatiha. Sesungguhnya menjelang keluarnya Dajjal ada 3 tahun terjadi paceklik. Ada 3 tahun yang benar-benar manusia merasa kesulitan. Terjadi apa? Paceklik. Kemarau panjang, sulit ada makanan, begitu. Bismillah. Ada 3 tahun masa sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga airnya, hujannya. Ini tahun pertama lah ya. Pada tahun pertama kan ada 3 tahun. Sebelum muncul Dajjal ada 3 tahun masa-masa sulit. Tahun yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada langit untuk menahan air hujannya sepertiga. Dan Allah merintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya agar tidak keluar sepertiga. Pada tahun yang kedua Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 airnya. Dan Allah merintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 apanya? Tanamannya. Kemudian pada tahun yang ketiga Allah perintahkan kepada langit untuk menahan seluruh hujannya. Sampai sekarang belum hujan kita ya. Allahumma sqina ghaitsan muhitsa. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan seluruh tanamannya. Jadi gak buah, padi gak buah, tanduran gak buah, mangga gak buah. Benar-benar gak, yang di atas tidak diturunkan, yang di bawah tidak ditumbuhkan. Benar-benar paceklik panjang. Itu tahun ketiga itu sudah gak ada tanaman lagi. Sudah gak ada turun hujan satu tetes pun gak ada. Kila dikatakan kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan falatun bitu hodro, tidak muncul lagi hijau-hijauan, tidak ada. Falatab qadatu dhilfin illa halakat illa masya Allah. Tidaklah apapun yang memiliki kuku kecuali mati semua. Kambing mati, ya, seluruh macan mati semua. Hewan-hewan mati semua. Kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Kil dikatakan kepada Rasulullah, fama
yu'isun nasa fi dzalikaz zaman? Apa yang membuat manusia tetap hidup di zaman itu ya Rasulullah? Padi nggak muncul, gandum nggak muncul, kurma nggak muncul. Bagaimana makannya kami nanti ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang membuat manusia hidup pada waktu itu nanti adalah at-tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wat tasbih, subhanallah, wat tahmid, alhamdulillah, wa yujra dzalika alaihi majra ta'am. Kedudukannya tahlil, takbir, tasbih, tahmid pada hari itu seperti kedudukannya makanan. Kelaparan, kalau dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah kuatkan dia dari rasa lapar itu. Kalau sudah seperti itu keadaannya, baru muncul Dajjal. Munculnya di mana? Rasulullah mengatakan, ad-Dajjalu yakhrusu min ardi bil masyriq. Dajjal akan keluar dari negeri timur. Yuqallaha Khurasan. Dajjal akan keluar dari negeri Khurasan. Khurasan sampai detik ini ada, namanya pun masih Khurasan. Khurasan itu kalau peta lama ya, maka sekarang ini wilayahnya sebagian Iran, sebagian Afghanistan. Antum klik di internet aja Khurasan, langsung muncul petanya. Kalau sekarang di Iran namanya provinsi Khurasan, tempatnya wong-wong Syiah. Nah, Syiah kan lagi nunggu Imam Mahdi kan gitu kan. Mereka menganggap ada imam yang masuk gua nggak muncul-muncul, itu ditunggu-tunggu kehadirannya. Imam Mahdi. Hanya orang Syiah, orang Iran kan seneng dengan nama-nama Mehdi. Maksudnya Mehdi itu siapa? Imam Mahdi. Lah nanti ketika Dajjal turun di Khurasan, ya itu yang dianggap orang Syiah Mahdi. Oh Mahdiku teko, mereka gembira. Padahal itu Dajjal menurut kaum muslimin. Yahrujud Dajjal min Yahudiyya Asbahan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud. Nanti Dajjal keluar di negeri Khurasan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan kotanya kota Asbahan. Asbahan di mana? Di Iran. Iran tempatnya Syiah sekarang. Akan muncul Dajjal dari Yahudiyya Asbahan. Ma'ahu sab'una alaf minal Yahud. Dajjal diikuti 70.000 orang-orang Yahudi. Jadi begini, antum coba ya, cari di internet, di YouTube yang ngomong orang Yahudi ini. Ada banyak, saya dapat kiriman. Orang Yahudi ngomong tentang agama, bahwa menurut keyakinannya orang Islam, nanti akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Akan muncul Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Bukan muncul tapi apa? Turun. Dan akan muncul Dajjal. Siapa yang ngomong ini? Orang Yahudi. Ojo dikira orang Yahudi gak ngerti loh. Yahudi itu paham. Yang membuat, yang merusak agama Nasrani siapa? Yahudi. Nasrani itu aslinya baik orang-orangnya, pengen ibadah, tapi disesatkan sama apa? Al-Yahud. Orang Yahudi itu mempelajari itu, bahwa menurut keyakinannya, mereka mempelajari manuskrip Islam. Di dalam Islam itu meyakini bahwa Nabi Isa akan turun, dan di dalam Islam ada Imam Mahdi turun. Dan nanti juga muncul tandingannya Nabi Isa, yaitu siapa tadi? Dajjal. Itu dipahami oleh mereka, dan mereka membaca buku-buku mereka dan buku-buku Islam, dan mereka mengatakan seperti ini. Perhatikan, Dajjal yang nanti turun menurut Islam itulah Al-Mesiyah menurut kita. Paham gak maksudnya? Orang Yahudi itu punya keyakinan namanya nanti akhir zaman akan turun Mesias. Lah kata mereka, yang ditunggu, yang menjadi musuhnya Nabi Isa akhir zaman, itulah Mesias kita. Berarti siapa itu? Ya Dajjal itu. Di area Masjidil Aqsa itu banyak kuburan-kuburan. Ternyata penuh dengan kuburannya orang Yahudi. Kata orang Palestina yang di sana, saya tanya, ini kok kuburan kok di sini? Dijawab sama guide kami, penunjuk apa ya jenengan, pemandu wisata ya.
ngomong gini, keyakinannya Yahudi nanti akan muncul Mesia mereka, dan mereka nanti muncul dari arah sini, sehingga orang-orang Yahudi rela membayar uang banyak untuk dimakamkan di tanah ini. Artinya Yahudi juga nunggu-nunggu datangnya Mesia, dan Mesia yang ditunggu Yahudi adalah siapa? Dajjal. Dan mereka tahu itu, mereka membaca. Dan nanti Nabi Isa ketika turun, orang-orang Nasrani akan masuk Islam. Tapi sekarang saya tahan dulu Nabi Isa karena itu jatahnya besok, betul kan ya? Besok Nabi Isa. Dajjal tidak mampu memasuki Makkah dan Madinah. Tadi sudah saya jelaskan. Setiap kali mau masuk dihalangi oleh malaikat yang menghunuskan pedang terhunus. Kalah, Dajjal gak bisa melawan malaikat. Siapa pengikut Dajjal? Calon-calon pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal yang paling banyak dari bangsa Ajam. Ajam itu non-Arab. Orang-orang Yahudi, bangsa Turk. Turk itu bangsa Turki dan Asia Tengah. Asia Tengah itu banyak-banyak orang Turk atau orang Atrok. Dan orang-orang Arab Badui banyak yang mengikuti Dajjal. Yatsba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan. Orang-orang Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang. Alaihim at-toyalisa, mereka menggunakan jubah tebal bergaris. Seperti Yahudi sekarang. Kan ada garis-garis itu. Terus ada ikat-ikatan ini kan. Sab'una alfan alaihim tijan, 70.000 orang yang mana mereka mengenakan topi perang. Dalam riwayat yang lain disebutkan yatsba'hu aqwamun ka'anna wujuhamul majan al-mutraqah. Dajjal akan diikuti beberapa kaum, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain saya bacakan riwayat Bukhari, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karman minal a'ajim. Tidak tegak hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman dari kalangan orang Ajam. Khumrul wujuh, wajahnya mereka itu ada merah. Wajahnya merah, hidungnya pesek, matanya kecil. Ka'anna wujuhahumul majan al-mutraqah. Wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ni'aluhumus sya'ru, trompa-trompa mereka terbuat dari bulu. Sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Antum tahu ketika terjadi peperangan di negeri Irak, datang tentara Mongol. Tahu Mongol? Tatar. Dalam bahasa Arab Tatar, dalam bahasa Indonesia Tartar. Mongol. Mongol itu dulu pernah menguasai sekian persennya dunia. Genghis Khan, tahu Genghis Khan? Orang Indonesia nyebutnya Genghis Khan. Sampai tanah Jawa ini dulu hampir dijajah Mongol sana. Utusannya namanya Kubilai Khan. Dia datang ke Raja kok Sriwijaya. Sriwijaya Palembang. Raja kok Raden Wijaya? Kertanegara. Raja mana? Yang singkat kata ceritanya masyhur itu loh, di telinganya dia apa? Dia makan dipotong itu loh. Jadi itu bagaimana dahsyatnya Mongol pada zaman itu. Cina pun pada waktu itu dikuasai Mongol. Dinastinya dinasti Mongol. Ya. Makanya kan ada Mamlaka al-Ilkhaniyah. Ada Kingdom Ilkhaniyah. Khanisme. Makanya masih ada sisa-sisa sekarang. Khan itu Salman Khan, Genghis Khan apa. Itu dari sana. Tapi nanti menjadi Islam mereka. Khan itu nanti jadinya Islam akhirnya. Ada yang masuk Islam terus keturunannya ikut Islam semuanya. Makanya di daerah India kan banyak yang Khan.
Ya, seperti bintang film. Sekarang presiden Pakistan namanya Imran Khan. Orang Indonesia bilangnya Imran Khan. Ya Amir Khan gitu loh. Salman Khan itu ya babi. Muslim kalau Khan. Dulunya ndak mereka. Perhatikan. Jadi bangsa Mongol ini dulu pernah menyerbu kota Baghdad, Lululantak. Karena mereka ini bukan orang terpelajar, pokoknya suka perang terus. Antum lihat orang-orang Mongol pakai bulu-bulu gitu kan? Betul nggak? Pakainya pakai bulu-bulu karena mereka di tempat yang dingin. Mongol itu kalau sekarang ada negara namanya Mongolia. Sekarang loh ya, saya nggak mengatakan yang itu, yang sekarang ada Mongolia dan ibu kotanya adalah, siapa yang tahu? Namanya Ulan Bator. Dulu saya itu SD kelas 5, kelas 6 itu wajib menghafal seluruh nama ibu kota. Itu nggak perlu sekolah SMA sama SMP itu untuk tahu itu. Ya. Jadi dulu Mongol itu sampai menjajah ke Irak. Baghdad itu Lululantak, Pak. Perpustakaan Islam, manuskrip kuno, warisan ulama Islam dibakari semuanya sama Mongol ini. Wajahnya sipit, ada merahnya kayak gitu. Saking dahsyatnya gelombangnya itu, sampai-sampai mereka ini, sebagian ulama ketika mempelajari dan menafsiri Ya'juj dan Ma'juj, maka ditafsiri ya mereka ini. Saya ulangi ya, itu para ulama kan baca hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Paham kan? Pada zaman itu terjadi gelombang besar orang Mongol itu datang. Maka kaum muslimin mengira ya ini Ya'juj Ma'juj di dalam hadis itu. Padahal ternyata kan bukan, belum hari kiamat kan. Tapi mengira saking dahsyatnya gelombangnya orang-orang Mongol itu. Tiara Pak, kan Baghdad itu jalanan penuh darah Pak. Saking hinanya umat Islam pada waktu itu, orang Islam disuruh baris, tentara Mongol lupa nggak bawa pedang. Terus tentara Mongol ini ngomong sama orang-orang Islam yang sudah tunduk ini, jangan kemana-mana ya, aku tak nunggu, aku tak ngambil pedangku dulu. Itu nggak mirip Pak, nggak Melayu. Saking hinanya pada waktu. Akhirnya ludes Irak. Sampai nih Hulagu Khan ini, anaknya keturunannya Genghis Khan, Hulagu Khan ini berangkat sampai membawa pasukannya ke negeri Syam. Di sanalah ketemu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di zaman itu. Dan dikira ini Ya'juj Ma'juj, padahal bukan ya. Karena melihat cirinya tadi dulu. Orang-orang di pendek. Pak, antum tahu kulitnya orang Mongol sekarang? Perpaduan antara Cina dengan Eropa, Rusia. Sipit tapi ada merah-merahnya. Terus mereka pakai bulu-bulu begitu. Bisa dipahami saya? Makanya pada waktu itu ulama mengira ya ini siapa namanya? Ya'juj Ma'juj. Tafsir loh ya. Saya nggak mengatakan benar apa salah, itu tafsir. Ya. Yang kenyataannya kan belum terjadi hari kiamat, berarti bukan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ada yang Islam juga. Bisa dipahami ya? Ada yang Muslim juga. Kemudian ikhwatal iman, di sini dikatakan terompa-terompa mereka terbuat dari apa? Bulu. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti Dajjal ini mendatangi suku-suku Arab Badui. Kemudian Dajjal berkata, "Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atasyhadu anni rabbuka." Hei orang-orang Arab, jika aku bangkitkan kembali bapakmu dan ibumu, aku jadikan hidup lagi, apakah kalian percaya bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Apakah kalian percaya bahwa aku ini Rabbuk? Pakai kata-kata Rabb, bukan pakai kata-kata ilah. Apakah kalian percaya bahwa aku ini Rabb kalian? Kalau aku bisa menghidupkan bapakmu dan ibumu. Maka orang-orang Badui itu mengatakan iya. Akhirnya Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Syaitan disuruh menjelma menjadi bapaknya yang mati, menjadi ibunya yang sudah mati. Paham ya? Dibangkitkan
persis wajah bapaknya, persis wajah emaknya. Kemudian dua syaitan yang berpura-pura jadi bapak ibu tadi berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ikutlah aku, ikutlah aku. Paham gak maksudnya? Sopo sih gak terfitnah. Tapi bagi yang ngaji, mempelajari Dajjal, nanti ketika Dajjal turun kepada mereka bahwa kalau aku bangkitkan bapakmu dan emakmu yang sudah mati, apakah kamu beriman kepadaku? Dia langsung mikir, oh iya, seperti di hadisnya Nabi ini. Yang diomongkan orang ini seperti dalam hadisnya Nabi. Karena dia belajar. Maka ketika dibangkitkan ternyata bapaknya hidup, emaknya hidup, semakin yakin lagi. Ya benar ini yang diceritakan Nabi dalam hadisnya, bahwa Dajjal bisa apa? Syaratnya ngaji. Gak ngaji gak iso. Pasti ikut Dajjal itu pada hari itu. Tapi bagi yang ngaji ya, semakin gitu semakin tambah apa? Ya aku bener lah, lu bener iki ngono tambah. Nek gak ngaji, oh iya iki, Tuhan iki. Bapakku urip meneh, emakku urip meneh. Bahkan bapak emake ngomong, "Nak rinio elok aku." Kan gitu kan? Sing gak ngaji ikut. Bapaknya diuripno meneh kok, ibunya diuripno meneh. Fa innahu rabbuk, ikutilah dia wahai anakku, dia ini Tuhanmu. Padahal itu siapa? Setan. Itu dalil gak ada. Ruh gentayangan gak ada. Yang ada itu setan gentayangan. Ruh gak ada. Wong baik ada jalannya, wong rusak, wong jahat ada jalannya. Gak ada dalam Islam ruh gentayangan, gak ada. Jelas ya? Kalaupun ada berarti siapa? Setan. Datang setan, anakku lewat ngimpi nih. Anakku, aku lo njaluk bubur. Tangi-tangi, oh makku njaluk diselamati. Kan ngono rata-rata nek gak duwe ilmu iku. Setan dalam mimpi ya ngembo dadi emake. Ngerti ngembo? Menyerupai. Terus kelihatan kurus gitu. Terus ngelilir-ngelilir, oh berarti makku ini njaluk diselamati. Kadang-kadang terang-terangan loh. Anakku selamatkan aku. Lewat mimpi. Nah, itu bukan makmu. Itu Dajjal cilik sian. Nanti ada lagi Dajjal gede pada hari kiamat. Yanjilur Dajjalu fi hadhihi sabha bimirqanah. Dajjal akan turun pada tanah lembab di Mirqanah. Fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihin nisa. Dan nanti pada hari kiamat yang banyak keluar menyambut seruannya Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Hatta innar rajula la yarji'u, hatta innar rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthikuha ribata makhafata an takhruja ilaihi. Sampai-sampai nanti pada hari kiamat para laki-laki mereka pulang ke rumahnya ya, mereka akan jika Dajjal keluar nanti maka wanita-wanita mengikutinya. Sehingga seorang laki-laki pulang menuju mertuanya, pulang menuju istrinya, ibunya, anaknya, perempuannya, bibinya, saudarinya. Lalu menguatkan hati-hati mereka, jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut. Karena kebanyakan yang ikut Dajjal pada hari kiamat adalah oleh perempuan itu gampang, dibujuk itu gampang. Perempuan itu kan suka rayuan, dikasih iming-iming langsung gelem, itu wong wedok ya. Makanya kebanyakan nanti yang kena itu wanita. Hati-hati. Bab yang selanjutnya fitnah Dajjal. Sudah adzan belum? Adzan dulu. Setelah ini kita lanjutkan, jangan sampai terputus. Karena kalau besok nanti dari awal lagi ya kan. Kita selesaikan insyaallah. Kita masih ada waktu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Poin berikutnya adalah fitnah Dajjal. Yang pertama, Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi. Dikasih waktu berapa tadi? 40 hari. Tapi 40 hari itu rasanya panjang. Jadi Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi, seperti hujan yang diakhiri angin. Poin-poinnya saja biar cepat. Yang nomor 2, Dajjal membawa fitnah surga dan fitnah neraka. Maksudnya Dajjal itu membawa surga dan membawa neraka. Tapi surganya Dajjal itu sebenarnya
neraka, dan nerakanya Dajjal itu sebenarnya surga. Yang ketiga, syaitan pada waktu itu, Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Tadi sudah saya ceritakan tadi kan. Kemudian benda mati dan hewan akan patuh dengan perintah Dajjal. Dia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Keluarkan harta simpananmu. Lalu si harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Fitnah-fitnah. Jadi nanti Dajjal itu bisa menghidupkan, bisa menurunkan hujan, semua atas kehendak Allah. Nanti Dajjal membunuh seorang pemuda. Nanti Dajjal gak bisa masuk kota Madinah. Ada satu orang yang beriman, yang paling bagus. Ini orang keluar dari kota Madinah. Ketika ditanya mau kemana, saya ingin menemui Dajjal. Ketika ketemu Dajjal, pemuda ini mengatakan, asyhadu annaka antad Dajjal. Saya bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang pernah disampaikan Rasulullah kepada kami. Berarti dia membaca apa? Membaca. Fayaqulu Dajjal, ara'aitu min qataltu hadza tsumma ahyaituhu hal tusyakuna fil amri. Bagaimana pendapat kalian wahai manusia jika aku bunuh laki-laki ini, setelah aku bunuh aku hidupkan kembali, apakah kalian semua beriman kepada aku? Maka orang-orang yang bahlul-bahlul gak pernah ngaji mengatakan, iya kami akan beriman kepadamu. Akhirnya pemuda ini dibunuh dan dihidupkan kembali. Setelah itu pemuda ini mengatakan, demi Allah aku lebih yakin bahwa kami ini Dajjal. Karena pemuda ini baca hadis, nanti ada pemuda dibunuh Dajjal dan dihidupkan Dajjal. Ternyata pemuda ini, yaitu diriku sendiri. Paham maksudnya? Jadi semakin disiksa, semakin diperlakukan, dia semakin yakin. Karena sebelumnya dia membaca apa? Hadis-hadisnya Nabi, bahwa itu menimpa dirinya sendiri. Kemudian nanti Dajjal menemui orang-orang, ya, kaum muslimin dengan bala tentaranya. Keluarlah seorang pemuda. Maka tentara Dajjal mengatakan, bunuhlah pemuda ini. Kata mereka, sebagian mereka, jangan, karena Tuhan kita melarang kita membunuh kecuali dengan dirinya sendiri yang membunuh. Akhirnya pemuda ini dibawa ke Dajjal, ya. Maka Dajjal berkata, hei pemuda, hei orang laki-laki, kalau kamu beriman gak saya bunuh, tapi kalau kamu gak beriman saya akan bunuh kamu. Akhirnya ditaruhlah orang ini di depan Dajjal, dan Dajjal mengatakan, ya, belalah orang ini. Akhirnya digeraji. Kan dengar kan hadis ini kan? Digeraji jadi dua. Setelah digergaji jadi dua, terus apa kan? Dihidupkan lagi. Bagaimana? Apakah kamu masih beriman kepadaku? Kata orang ini mengatakan, aku semakin tahu siapa kamu. Karena dia membaca hadis Nabi bahwa nanti ada pemuda yang dipenggal jadi dua, bahwa itu ternyata dirinya sendiri yang melakukan itu, yang tertimpa itu. Semakin yakin. Akhirnya pemuda ini mau disembelih, tapi Dajjal nggak mampu untuk menyembelihnya. Maka pemuda ini dilemparkan ke apinya Dajjal, ke nerakanya Dajjal. Orang-orang mengira bahwa itu adalah neraka, padahal itu adalah apa? Surga. Seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita terhindar dari fitnah Dajjal? Yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Satu. Nomor dua, berlindung dari fitnah Dajjal, terutama setelah tasyahud, setelah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Terus baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu nomor dua. Cara nomor tiga, menghafal awal surat Al-Kahfi. Man hafidha asra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Nomor berapa ini? Yang nomor 4, menjauh dari Dajjal. Kalau Dajjal datang, jangan sok pede dengan keimananmu. Karena orang kalau kena fitnahnya Dajjal sulit
keluar dari syubhat yang dihembuskan Dajjal. Makanya kalau datang berita tentang Dajjal, maka menyingkirlah. Bahkan kalau bisa datanglah ke kota Makkah dan Madinah. Itu nomor 4. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang akan saya jelaskan Nabi Isa alaihissalam. Ketika kekacauan ya di mana-mana, turunlah Nabi Isa. Nabi Isa turun di Al-Manara Al-Baydha. Al-Manara Al-Baydha turun. Namanya turun dari mana berarti? Dari atas. Kalau Dajjal nggak turun. Dajjal itu muncul. Tapi kalau Nabi Isa apa? Turun. Yesus akhir zaman akan turun lagi. Ajaran Kristen juga mengakui bahwa Nabi Isa pun turun. Paham ya? Agama Nasrani juga mengakui bahwa Nabi Isa akan turun lagi. Cuma beda versi sama kita. Ya, apa yang dilakukan Nabi Isa ketika turun ke muka bumi besok akan kita jelaskan. Ada pertanyaan silakan. Tadi saya diingatkan sama panitia untuk anak-anak kecil, saya lupa tadi seharusnya tadi di depan, untuk tidak naik-naik atau gimana? Di sana Pak ya. Ya jangan sampai rame di atas, takut nanti jatuh dan menimbulkan suara gaduh. Ya ibu-ibu yang di lantai nomor 2, anak-anaknya dijaga jangan sampai rame. Iya Pak. Ada pertanyaan, ada apa itu asetnya di atas ibu-ibu kalau makan. Oh gitu ya. Laporan dari panitia dari takmir, ibu-ibu di atas ada mic-nya. Kalau mau bertanya atau pakai tulisan. Bismillah. Kalau nulis sekalian ya, jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kalau makan Bismillah titik. Tapi kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang tidak percaya adanya Dajjal, bagaimana hukumnya? Dan bila dia jadi imam sholat, apakah boleh diikuti sholat? Orang kalau nggak yakin, apa dia faktornya? Kalau dia belum tahu hadis tentang itu, maka kita kasih tahu. Oh, hadis tentang Dajjal ini banyak, hadisnya Bukhari Muslim. Kalau belum tahu maka kita kasih tahu. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini hadis sahih, tapi karena hawa nafsunya dia mengatakan nggak ada, ini aneh-aneh saja. Hati-hati. Termasuk ya yang mengeluarkan orang dari Islam adalah mendustakan apa yang datang dari Nabi. Jadi menolak hadis Nabi yang jelas-jelas sahih itu bisa mengeluarkan orang dari apa? Dari Islam. Termasuk jenis-jenis kekafiran. Makanya hati-hati. Dan jangan sholat di belakang orang yang gak meyakini adanya hal-hal yang dijelaskan sama Nabi pada hari kiamat. Tapi nasihati dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari was-was dalam sholat? Caranya adalah tinggalkanlah was-was ya. Gak usah was-was dalam sholat ya. Kadang-kadang orang takbirnya jadi ulang-ulangi, betul kan? Allah nggak jadi. Konsentrasi lagi lama. Itu imam sudah jalan loh, dia masih lama begini. Allah nggak jadi lagi. Tapi kalau imamnya mau rokok, dia langsung jadi dia. Kalau imamnya mau rokok jadi dia. Ini was-was, nggak boleh. Allahu Akbar gitu loh. Gak usah was-was. Rasulullah ngajari seperti itu. Barang siapa yang sujud kemudian menjumpai sesuatu di perutnya, jangan batalkan sholatnya sampai benar-benar dengar suaranya atau bau aromanya. Kalau ragu-ragu metu toga iki, tetapi nggak ada suaranya dan nggak tercium aromanya, jangan digobres, setan. Tapi ini jelas-jelas ya batal Pak. Kalau jelas-jelas ya batal. Tapi kalau ragu-ragu, dalam kondisi ragu-ragu, gak dengar suaranya dan tidak apa, tercium baunya, sudah teruskan sholat. Ya, jangan was-was. Ya, kita dulu punya kiai Pak. Kiai ngomong begini, biasanya anak-anak pondok ini kena penyakit was-was. Iya,
Penyakit was-was itu biasanya menimpa orang yang semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Seneng ibadah, baru-baru ngaji gitu ya, atau baru-baru tobat dari maksiat, pengen dadi wong api, ibadah nyerempeng tapi gak dibarengin nuntut ilmu. Biasanya kena was-was. Wudu kayak batal gitu kan. Sampai ada orang itu ke kamar mandi pipi sampai setengah jam. Setiap mau keluar kok kayaknya batal. Keluar kayaknya keluar lagi. Itu setan, jangan digubris. Maka kiai kami dulu ngomong, barang siapa di antara murid-murid saya, santri-santri kami ini punya penyakit was-was, tolong bilang ke saya kasih obatnya. Tahu nggak kalian obatnya? Nah, kata kiai saya dulu, siapa yang kena penyakit was-was ini, tak tempeleng katanya. Maksudnya di situ itu, ya kadang-kadang orang tua itu nuturi itu pakai kata-kata yang seperti itu supaya mudah diapakan? Diingat. Artinya jangan was-was. Nah, jangan apa? Was-was. Ya, dihilangkan kayak gitu. Apa perbedaan din dan millah? Din dan millah sebenarnya ya sama. Ya, tetapi ada perbedaan ya. Tapi kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama. Din ya millah, millah ya din. Kata tattabi'a millatahum. Tetapi adapun makna secara spesifik satu sama lain bagaimana harus buka kamus dulu ya, wallahu a'lam. Tapi secara umum sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Dajjal termasuk manusia abadi? Bagaimana kaitannya dengan surat Al-Anbiya ayat 34? Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun sebelum kamu wahai Muhammad. Maka bila jikalau mati apakah mereka akan kekal? Siapa yang bilang bahwa Dajjal abadi? Wong mati kok nanti kok. Dibunuh siapa? Nabi Isa. Seandainya kekal dia nggak bisa dibunuh. Jadi apakah Dajjal manusia abadi? Nggak abadi, dia mati kok. Mati apa enggak? Mati. Tapi kan umurnya panjang Ustaz. Allah yang mentakdirkannya. Dan wajib kita mengimani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keluar dari tema. Tadi saya menjadi pemateri di sebuah konferensi internasional. Setelah saya memaparkan materi, terdapat pemateri lain yang tertarik dengan motivasi yang saya sampaikan, dengan materi yang saya sampaikan. Setelah kami usai berbicara, kami bersalaman dan saya baru tahu bahwa ia memelihara anjing dan dari wallpaper HP-nya. Apakah saya harus mensucikan tangan saya karena telah bersalaman dengannya Ustaz? Maksudnya dengan debu 7 kali dengan air 7 kali 1 paket debu. Apakah seperti itu? Beliau adalah orang luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dan kemungkinan besar tidak membawa anjingnya ke Indonesia. Gak usah. Itu namanya tanato. Itu namanya berlebihan. Gak usah. Jadi jangan anggap salaman sama dia sama dengan dijilat sama anjing. Beda ya. Ada pertanyaan lain silakan. Tafadhol. Gimana mengkompromikan hadis yang pertama kalau bahasanya ciri-ciri Dajjal itu kan badannya pendek, perawakannya besar, sama tadi hadis yang bilang kalau ada sahabat yang ketemu sebelum beriman itu sesuatu yang dilalui tapi besar sekali. Iya. Allah alam, mungkin besar itu gak bertentangan dengan pendek. Pendek tapi besar ada nggak? Tapi pendeknya dengan ukuran tingginya itu nggak seimbang. Allah alam ya, kita nggak tahu masalah gaib. Adanya cukup kita imani karena kita belum melihat Dajjal sendiri. Dan jangan sampai kita melihat Dajjal. Jangan sampai ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Terakhir, pertanyaan terakhir silakan. Kurang dengar Mas.
Ustaz, apakah perjalanan Dajjal selama 40 hari nanti itu berhubungan dengan angin yang berembus yang nantinya akan mematikan seluruh kaum muslimin, Ustaz? Mematikan apa? Ruhnya orang yang beriman. Beda kalau itu menjelang hari kiamat. Nanti menjelang hari kiamat itu akan muncul angin berembus, dan angin berembusnya akan mematikan semua orang yang masih ada iman dalam dadanya. Meskipun imannya sangat kecil, selama masih ada iman itu, kena angin ini mati semua. Sehingga ketika muncul hari kiamat itu nggak ada orang baik sama sekali. Ketika hari kiamat nanti menjelang hari kiamat itu sudah nggak ada orang baik sama sekali. Orang yang imannya sangat kecil sebiji darah sudah dimatikan Allah. Dengan Allah kirim apa? Angin itu. Sampai-sampai perkataan yang paling bagus pada waktu itu adalah ada seorang berzina di pinggir jalan, terus ada orang ngomong, tolong agak minggir sedikit. Perkataan yang paling bagus pada waktu, saking rusaknya apa? Manusia. Wallahu alam, itu dalam riwayat seperti itu. Jadi apakah ada kaitannya? Beda, karena nanti Dajjal mati masih ada kelanjutannya. Nabi Isa ya sempat hidup, kan gitu kan? Imam Mahdi, nanti ada khilafah Islamiyah lagi, masih ada kelanjutannya itu. Nah, setelah itu baru nanti orang semakin rusak. Maka sebelum Allah bangkitkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat, Allah kirim angin lembut. Yang angin ini akan masuk ke orang-orang yang beriman, meskipun imannya sangat kecil, dimatikan Allah semuanya. Kemudian datangkan hari kiamat, sudah nggak ada manusia yang baik. Syirarul khalqi, manusia yang paling jelek adalah ketika Allah bangkitkan hari kiamat, dia masih hidup. Orang yang masih hidup ketika Allah tegakkan hari kiamat. Makanya semoga kita tidak menjumpai masa itu. Adapun kalau ada ustadz, siapapun ustadznya ngomong, insya Allah sekian tahun lagi kita akan kehadiran Imam Mahdi, akan datang hari kiamat, itu sudah dipercaya. Gak boleh kita mengklaim tahun sekian, gak tahu. Wong Rasulullah ceritanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul padahal mengatakan ya al-mas'ulu anha, gimana jawabannya Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Padahal yang bertanya siapa? Jibril. Yang ditanyai siapa? Rasul. Rasul mengatakan aku dan kamu sama-sama gak tahu. Sebaik-baiknya Rasul, sebaik-baiknya malaikat, gak tahu kapan hari kiamat. Jadi kalau ada klaim-klaim kiamat akan terjadi tahun sekian, ojo ditoleh, itu dajjal cilik. Ya, dajjal kecil. Ya, wallahu a'lam bishawab.